Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigun Putra Sian Sitompul dari kelompok 6. Di sini kami akan mereview satu buah tugas sistem operasi yang dimana sistem operasi tersebut diampu oleh Bapak Dedi Kiswanto. Nah, untuk operation system atau sistem operasi adalah software terpenting yang berjalan di dalam sebuah komputer. Software ini akan mengelola memori dan memproses semua komunikasi antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Tanpa adanya operating system, komputer tidak akan bekerja dengan semestinya. Selain di komputer, operating system juga ada di smartphone yang biasa kita ketahui, yang biasa kita gunakan. Operating system tersebut memiliki berbagai fungsi spesifik. Hal tersebut termasuk dalam proses menyalakan komputer atau bisa disebut booting. Selain itu, sistem ini juga berfungsi mengatur aplikasi untuk ditempatkan di ruang yang ada di perangkat. Di sini ada dua sistem operasi yang akan kami bahas. Untuk sistem operasi yang pertama adalah Windows yang akan dibawakan oleh teman saya Rio Rizky Ananda, dan yang untuk kedua yaitu macOS akan dibawakan oleh Alsia Adelia Putri. Windows adalah sistem operasi terbesar di dunia saat ini, di mana pengguna komputer ataupun laptop di dunia mayoritas menggunakan Windows. Dengan data yang saya dapat dari StatCounter, secara global, 1 tahun kebelakang ini Windows menempati posisi pertama dengan angka 69,51%, lalu disusul oleh macOS dan sistem operasi lainnya. Nah, itu secara global. Bagaimana kalau di Indonesia? Pengguna Windows di Indonesia sangatlah besar. Terbukti Windows mendapatkan angka 86,97%, lalu disusul oleh sistem operasi lainnya. Di Indonesia sendiri, Windows yang paling banyak digunakan oleh user adalah Windows 10 dengan angka 76%, lalu di bawahnya ada Windows 11 dengan angka 21,14%. Walaupun Windows 11 sudah rilis sejak 5 Oktober 2021 kemarin, masih banyak user Windows yang masih menggunakan Windows 10 ketimbang Windows 11 dengan beberapa alasan. Setiap update dari PC sebelumnya, Windows selalu mengubah UI yang ada. Hal itu tidak sedikit dikeluhkan oleh user Windows. Kita lihat dari yang paling simpel. Ini adalah start menu Windows 11. Ini adalah start menu Windows 10. Dan ini adalah start menu Windows 7. Beralih ke menu setting. Ini adalah menu setting Windows 11. Ini adalah menu setting di Windows 10. Sedangkan di Windows 7 tidak ada menu settingnya. Kita hanya bisa mengaksesnya lewat control panel yang tersedia. Dari dua tadi saja kita bisa melihat bahwa Windows adalah sistem operasi yang tidak user friendly karena kita harus adaptasi di setiap versi Windows yang ada. Terus apa yang membuat user Windows masih betah untuk menggunakan Windows itu sendiri? Ada beberapa hal yang ada di Windows tetapi tidak ada di sistem operasi lainnya. Kita bahas kelebihannya. Yang pertama, Windows masih dibilang mudah untuk digunakan. Yang kedua, software yang tersedia. Ada berbagai macam software untuk Windows yang tidak ada di sistem operasi lainnya, seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan yang paling utama adalah Microsoft Office yang menjadi tools utama pekerja kantoran saat ini. Yang ketiga, mudah diperbaiki dan mudah dikembangkan. Karena Windows adalah sistem operasi terbesar di dunia, maka pasti kita mudah untuk problem solving masalah yang ada di Windows kita. Itu jadi sebagian kecil kelebihan yang ada di Windows. Gimana kalau kekurangannya? Yang pertama, kekurangan Windows adalah Windows membutuhkan storage yang cukup besar pada saat kita menginstal sistem operasinya. Yang kedua, harga lisensi dari Windows itu sendiri yang cukup mahal. Ketiga, terlalu sering update. Banyaknya bug dan ancaman dari pihak luar mengharuskan pihak Windows untuk melakukan rutin update setiap saat. Dan pada saat update tersebut, itu sedikit mengganggu user pada saat menjalankan Windows tersebut. Keempat, dan yang paling fatal, yaitu rentan virus. Banyak virus yang kompatibel dengan Windows, tetapi tidak kompatibel dengan sistem operasi lainnya. Mungkin dari Windows Defender ataupun security-nya Windows lebih rentan ketimbang sistem operasi lainnya. Nah, apakah kalian masih betah untuk menggunakan Windows? Mari kita bandingkan dengan macOS yang akan kita bahas selanjutnya.
Saya Alcelia Putri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macOS. Sebagai sistem operasi, ketenaran macOS memang masih kalah jika dibandingkan dengan Windows. Namun jangan salah, karena ternyata sistem operasi macOS ini menjadi yang pertama kali dalam hal penggunaan GUI atau Graphical User Interface. Selain itu, masih ada banyak fitur serta keunggulan lain yang bisa didapatkan dengan menginstal sistem operasi yang satu ini. Selain dapat digunakan pada perangkat komputer, macOS juga bisa diinstal di smartphone atau gadget lain sesuai ketentuan atau spesifikasi yang berlaku. Fungsi dari macOS sebenarnya sama saja dengan operating system yang lain. Dengan macOS, kamu mudah mentransfer file, foto, dan data lainnya dari PC Windows ke Mac kamu. Begitu juga dengan dokumen Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Dan tentu saja kamu dapat menjalankan Microsoft Office langsung di Mac. Bahkan jika ingin, kamu bisa menjalankan Windows pada Mac. Kemudian kelebihan macOS. Dari aspek jumlah pengguna, macOS adalah sistem operasi yang tentu masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Windows. Namun secara kualitas keduanya boleh diadu. macOS adalah sistem operasi yang memiliki beberapa kelebihan, yang mana diantaranya yang pertama, tingkat keamanan yang tinggi. Jika dibandingkan dengan Windows, macOS adalah sistem operasi yang memiliki tingkat keamanan jauh lebih kuat dan lebih unggul. Terbukti seluruh aktivitas kamu akan dilindungi oleh fitur security serta privasi tingkat tinggi. Selain itu, macOS adalah sistem operasi yang relatif kebal terhadap serangan virus. Autentikasi sistem pada macOS adalah fitur yang membuat aplikasi apapun di luar App Store tidak dapat diinstal pada perangkat. Yang kedua, terintegrasi dengan produk Apple. Kelebihan kedua dari macOS adalah kemampuan integrasi penuh dengan produk Apple lain. Sebagai contoh, kamu dapat mengintegrasikan perangkat iPhone dan MacBook milik kamu, sehingga kamu dapat mengakses file yang sama tanpa perlu saling mengirim. Yang ketiga, ramah pengguna. macOS adalah salah satu sistem operasi yang ramah pengguna atau user-friendly karena dilengkapi dengan tampilan user interface yang sederhana dan modern, sehingga kamu tidak akan kesulitan saat menjalankan perangkat dengan sistem operasi macOS. Yang keempat, memiliki fitur backup. Kelebihan lain yang patut dipertimbangkan dari macOS adalah adanya fitur backup dan restore data. Bagaimana enggak? Untuk mencadangkan seluruh data, kamu cukup menyiapkan sebuah hard disk dan biarkan time machine yang bekerja secara otomatis. Nah, kemudian ada kekurangan dari macOS. Semua kelebihan yang saya jelaskan tadi membuktikan bahwa macOS adalah sistem operasi tanpa celah. Tapi tahukah kamu ada beberapa kekurangan macOS yang patut kamu jadikan pertimbangan? Nah, yang pertama yaitu harganya mahal. macOS adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk Apple, khususnya perangkat Mac. Karena itulah satu-satunya cara jika kamu ingin merasakan performa macOS, kamu harus membeli iMac atau MacBook, di mana kamu tahu sendiri bahwa iMac dan MacBook itu harganya relatif lebih mahal daripada perangkat Windows. Kemudian yang kedua, terbatas dalam melakukan upgrade. Dengan perangkat Windows, kamu dapat merakit hardware sesuka hati karena OS Windows memang mudah untuk dikustomisasi. Tapi sayangnya, kamu tidak akan bisa melakukan hal yang sama pada macOS nih. Karena dengan perangkat macOS memiliki opsi upgrade yang sangat terbatas. Yang ketiga, sedikit pilihan software. Windows memiliki jangkauan pasar lebih luas nih kan, karena sistem operasi ini menargetkan berbagai macam kalangan. Berbeda dengan macOS yang jangkauan pasarnya tidak seluas itu. Nah, dalam hal software misalnya, pilihan perangkat lunak yang ditawarkan oleh macOS relatif lebih sedikit karena dukungan dari developernya juga sedikit, baik untuk software di App Store ataupun di platform lain. Nah, begitulah penjelasan kami. Sedikit banyak bisa disimpulkan bahwa terdapat beragam opsi yang sistem operasi komputer yang bisa dijadikan sebagai pilihan untuk mengakomodir berbagai kebutuhan sehari-hari. Bagi pengguna yang masih awam soal teknologi, sistem operasi Windows menjadi rekomendasi terbaik yang bisa kamu coba. Terlepas dari itu, satu lagi, sistem operasi yang patut dipertimbangkan adalah macOS. Sebuah sistem operasi eksklusif buatan Apple ini mendukung tampilan yang lebih clean dan simple sehingga cocok digunakan oleh berbagai kelompok usia. Sekian penjelasan dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.